عليه. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الروح جنود مجندة. الروح junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau bukan kelompoknya ente nggak bakal betah di sini. Kalau bukan kelompoknya nggak bakalan betah. Karena kita ini bacain daripada namanya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bacain daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bacain kisahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insyaallah kita masuk dalam kelompoknya. Karena kalau bukan kelompoknya dia nggak bakalan betah. Dia bakal uring, hatinya uring. Kalau kata orang Jakarta uring, gerutu, pegel, bete, lain-lain model. Tapi alhamdulillah dari maghrib tadi kita baca Yasin, baca tahlil, baca ratib, sampai baca basaudan, sampai dengarkan kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai ditambahin Habib Rahman. Ini tandanya di dunia udah dikasih tahu sebagai mimpi tadi, bahwa orang apa yang diucapkan sama Nabi kita Maulana Muhammad, yusarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Syekh Min hadu kubel bajenet ya, Bawazir, dia begitu farhan, hanya cuma mimpi doang dibawa malaikat Ridwan, karena dia yakin sama Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia yakin sama Habib Umar, ke bawah mimpi yakinnya dia ketemu malaikat Ridwan, dia lihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia minta tolong sama Habib Umar untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ternyata itu mimpi. Alamatul ahlil jannah, alamatul ahlil khair, dikasih mimpi yang baik-baik. Segitu mimpinya aja sudah menjadikan orang ini gembira. Dan itu tanda bahwa orang itu bersama yang dicintainya. Nggak mungkin dia cinta, dia mimpi lain. Kalau dia cinta kepada seseorang pasti dia mimpi orang yang dia cintai. Nah ini Bawazir dia mimpi kepada Habib Umar, betapa begitu cintanya yang dalam sehingga dia dimimpikan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan tadi diceritakan juga tentang Al-Jufri, begitu kemuliaan keluarga Habibana wa Maulana Muhammad. Intinya kita di dunia ini jangan sampai pisah dengan kelompok mereka. Ini hari Allah takdirkan di masa muda kita bisa duduk bersama habaib, baca kitab salaf. Kita tahu nggak umur kita nanti, umur 40, umur 50, wallahu alam, bisa jadi Wahabi. Nauzubillah min, bisa. Allah yang balikin hati. Allah balikin hati itu lebih daripada 70.000 kali. Ini hari ente sadar, dikasih kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikasih kisahnya para guru-guru kita, Habib Abdurrahman kasih kisah. Kita sadar, alhamdulillah kita ditulis jam segini hari ini, detik ini. Roh kita bersama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Roh kita bersama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Roh kita bersama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikin hati, tetap ini jangan sampai jauh kita ame aulia-aulianya Allah. Jangan sampai gara-gara kerjaan kita tinggalin bacaan-bacaan orang-orang saleh. Gara-gara kerjaan kita tinggalin majelis-majelisnya orang-orang saleh. Gara-gara kesibukan dunia kita
yang bakal nyelamatin kita besok, seperti Bawazir tadi. Kalau kita di dunia hilang duit, hilang harta, bisa kita cari lagi. Tapi kalau kita hilang aulia, kita hilang Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Tasyadi kita hilang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita hilang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita hilang orang-orang saleh. Mau di mana besok kita? Di akhirat kita mau ketemu sama Habibuna Maulana Muhammad. Sedangkan syarat ketemu Rasulullah melalui pelantara mereka. Tanpa mereka tidak bisa ketemu Rasulullah dan apalagi malaikat Ridwan. Apalagi ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka ini, an'amta alaihim, jalan mereka. Tanpa jalan mereka, jalan ente bisa sasar di akhirat. Ente kira kayak di sini, ente nyasar di dunia. Tahu nggak, ke Jawa, ente bisa balik lagi ke Jakarta. Mau ente ditinggalin di Jawa, tinggal ente ngomong doang. Saya mau ke Jakarta, mau naik bis, mau naik kereta, mau naik pesawat, yang penting nyampe Jakarta. Nah di sono gang ape? Hah? Gang ape di sono? Jalan ape namanya? Dan manusia itu kalau ente hadir konser aja, ketemu temen ente, lalu ente bisa kebingungan temen ente di mana? Atau ente hadir majelis hall, ente hadir majelisnya habaib-habaib yang banyak daripada majelis yang hadir tersebut. Kadang ente cari teman ente bingung, bisa berjam-jam baru ketemu dia. Bagaimana nanti di akhirat triliunan manusia, bukan lagi miliaran, triliunan manusia. Bagaimana ente mau ketemu kalau ente nggak biasakan di dunia ini dengan mereka? Fil majalis safahum, di tempat majelis-majelisnya mereka semacam inilah, sambung hati kita kepada mereka. Jangan kira Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas dibicarakan begini, Habib Ali Habsyi dibacakan begini, para salafun saleh disebut-sebut namanya ini, dia tidak dengar, dia tidak tahu, dia tahu, dia lihat. Karena tadi awalnya saya ngomong ar-ruh junudun mujannadah, ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau disebut namanya hadir. Cuman kita ini, kata Habib Rahman tadi, kita ini banyak dosa hati kita. Ada sombong, ada bangga diri, ada ujub, ada riya, ada hasud, ada su'zon. Jadi kehijab. Kita nggak tahu nih yang di depan kita yang hadir siapa. Kita nggak tahu malaikat apa yang diturunin sama Allah malam ini. Sehingga kita taunya ya udah Sakir yang kita lihat, Jamal lagi ngeden. Siapa lagi? Habib Rahman, Habib Mustafa. Kita taunya yang zohir, tapi padahal mereka para salafun saleh hadir pada malam hari ini. Yang merasakan, yang punya dzauq dia akan merasakan kehadirannya. Tapi yang nggak mempunyai dzauq, ya biasa aja, yang dilihat cuma Habib Hasan doang. Yang dilihat Habib-Habib kita yang di depan, Ustadz-Ustadz. Tapi kalau dia punya dzauq, dia akan merasakan kehadirannya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau bilang di kala hadir maulid zaman itu kepada para habaib. Saya didengarkan tuh kaset dari Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, saya punya guru. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita kumpul baca maulid, bahwa ketahuilah di atas kepala-kepala para habaib yang kita lihat, bahwa datuk-datuk mereka hadir sampai ke Habibana Muhammad. Datuk-datuk mereka hadir di atas kepala mereka sampai kepada Habibana Muhammad. Tidak mungkin orang ini macam Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi melihat, melainkan beliau punya hati yang bersih,
yang mempunyai dzauq yang tinggi sehingga mereka bisa melihat arwahus salihin. Kenapa? Karena gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mereka yang punya hati berhubungan dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Yang mana gurunya Al-Habib Abu Bakar. Abu Bakar ini cucu daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jelas semuanya. Kalau kita cinta kepada mereka, kita nggak akan rugi. Tapi kalau kita berpisah di jalan mereka, kita rugi. Ilmu banyak, tinggal ente mau baca tuh kitab-kitab, ente dapat ilmu. Tapi keberkahan nggak ada kalau ente nggak menyambung kepada orang yang pernah menyambung kepada salafun saleh. Ente bisa beli kitab Nasihat Diniyah di mana buku ada. Tapi kalau ente belajar kepada orang yang mana belajarnya memiliki darah ataupun ilmu sanadnya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka itu akan ada sirnya, ada barakahnya, ada anwarnya. Dan itu semua ada di habaib. Ada di habaib. Mereka punya keturunan, tentu jelas keturunan Nabi besar Maulana Muhammad. Mereka punya ilmu pun jelas sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diomongin mereka ini sambung kepada datuk-datuknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla, enggak mungkin, enggak. Mereka itu tidak hadir, pasti hadir. Jangan pun kita cerita Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, cerita Al-Habib Ali bin Abu Muhammad bin Husain, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Saya buka dulu cerita Habib Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin. Datang satu orang, ya, daripada orang yang ingin bertanya kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Yang satu orang ini bertanya membawa temannya. Dia tanya, ya Habib, temannya yang satu ragu sama Habib Abdullah bin Muhsin, ragu. Yang satu enggak. Pokoknya ada si A mesti B, si B ragu, si A yakin sama Habib Abdullah bin Muhsin. Maka dia ketemu Habib Abdullah bin Muhsin. Dia tanya, ya Habib, bahwasanya saya mau tahu keluarga saya ini ada di mana. Habib Abdullah bin Muhsin nggak panjang ngomong, dia buka jubahnya, dia lihat di kanan nggak ada, dia lihat di kiri. Diam Habib Abdullah bin Muhsin. Nanya lagi nih, ya Habib, keluarga ana ada di mana? Hampir 3 kali. Karena dia baik, dibisikin, keluarga ente ada di api neraka. Tambah suuzon nih si B. Gue bilang juga apa? Jangan kemari, bohong. Nangis ini orang. Akhirnya karena Habib Abdullah bin Muhsin tahu hati orang, bukan lagi diliatin secara pribadi, tapi diliatin secara jelas-jelasan sama orang ini. Ya fulan, katanya sama si B, ente ragu sama ana, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Diliatin tuh, ente lihat apa nih? Itu jubahnya dia kayak televisi, kelihatan surga begitu jelas. Jangan lama-lama, nggak baik. Diliatin di neraka, di jubah kirinya kelihatan api neraka, dan dia lihat di situ datuk-datuknya lagi pada dibakar. Nah ini nandain, jangan pun Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,
Ya, jangan pun Habib Umar, ini kita ada di sini bisa ngeliatin surga yang neraka. Kita bisa ziarahin, nggak perlu 20 juta, 30 juta ke Hadramut. Kita cuma ziarah ke Keramat Empang Bogor, dia Habib bisa liatin kepada kita pada saat itu surga dan neraka. Dan ini bukan cerita mimpinya Bawazir, tapi ini jelas baru 1 abad yang lalu. Tuh cerita yang saya ambil dari nenek saya. Ini cerita yang saya langsung dapat. Langsung dapat. Dari siapa? Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Attas. Ada lagi cerita. Ya. Dan ini saya lihat sendiri. Bukan katanya. Tahu enggak? Bukan katanya. Jadi satu waktu saya diajak sama Habib Muhammad bin Husin Al-Attas ke daerah Kuitang. Pada saat itu munsibnya Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, anak daripada Habib Ali. Ini tamu sudah banyak, begitu banyak tamu, luar biasa. Habib Abdurrahman pada waktu itu Al-Habsyi yang masak nasi kebuli sebelum jadi munsib. Dan luar biasa nasi kebuli, luar biasa, lekar dia punya nasi kebuli, zen. Karena tamu-tamu dari pemerintahan banyak, tamu-tamu dari habaib ulama kiai banyak, maka habis itu nasi. Sedangkan tidak lama kemudian pada saat itu kebenaran ada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Kutub. Beliau diarak tidak lama. Kutuburung. Kata Habib Muhammad bin Husin, santu wali kita itu katanya. Wah iya tuh. Habib Muhammad bin Ali bilang sama khadimnya, siapin kebuli lagi katanya. Ini saya dengar sendiri. Si khadim bilang apa? Si khadim bilang, Beb, nasinya sudah habis. Gimana? Habib Abdul Qadir belum datang, itu sudah tidak sisakan gitu. Bingungan Habib Muhammad. Habib Muhammad kebingungan, saya lihat itu. Ini bukan cerita, ini saya lihat mukanya kebingungan. Kata Habib Muhammad bin Husin, saya lihat mukanya kebingungan dia katanya. Ya orang luar biasa Habib Muhammad ini. Tapi lihat bagaimana Habib Muhammad bin Ali, anak daripada Habib Ali Kuitang, dia langsung masuk ke kamar abahnya. San buntutin kata Pak Husin pada waktu itu. Anak buntutin, ngapain gitu kan? Kepo. Kita kalau kepo yang baik boleh. Ternyata Habib Muhammad dia cuma teriak apa? Ya Walid, kebuli abis. Hadar Rus lil Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Masih hada. Haya, malu kita kan. Oh, teriak-teriak Beb, malu ya? Iya Beb. Tapi lihat gimana keramatnya. Duduk lagi Habib Muhammad. Ya Husin, uskut ente. Ya Muhammad bin Husin, uskut ente. Nih, matanya merah Habib Muhammad. Duduk, dia bilang, ya Muhammad bin Husin, diam ente. Kebaca gue. Tuh, wali. Gak lama khadimnya datang lagi. Ya Habibana, afwan katanya. Nggak tahu itu nasi kebuli yang tadi habis. Saya buka ada lagi itu nasi kebuli. Dan ini saya dengar sendiri. Itu keteramat daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, murid Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dan ini bukan katanya hadirin, bukan katanya, saya dengar sendiri. Tahu gak? Saking saya pengen percaya, saya samperin tuh.
Tempat apanya? Tempat masaknya. Bener masih kan tadi udah habis kita bilang. Kita samperin, ternyata apa? Itu dia punya kambing masih ada di atasnya. Kambing balibul masih di atasnya. Waduh, masih wangi, bahkan lebih enak daripada yang kedua. Nggak lama Habib Abdul Qadir datang, debung diarak. Oh biasa deh habaib begitu kalau ngarak. Begitu kan ya. Wah udah beres, ketemu Habib Muhammad, pegang Habib Muhammad. Ya Muhammad, itu rus min jannah, ana yang turunin katanya. Itu padahal Habib Muhammad sih tentunya untuk menyambung besok kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan mereka dan dimatikan di jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qablik la ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman.